이젠 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 단계 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나 Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara memiliki sumber daya alam, teknologi, dan kemampuan produksi yang berbeda. Tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, kerjasama ekonomi antar negara dilakukan untuk saling melengkapi kebutuhan dan memperoleh manfaat bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini industri manufaktur di negara kami terus berkembang sehingga kebutuhan bahan baku karet semakin meningkat. Namun, produksi karet yang kami miliki belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan tersebut. Kami memahami kondisi tersebut bahwa Indonesia itu memiliki produksi karet yang cukup besar dan kualitasnya itu telah memenuhi standar pasar internasional. Oleh karena itu, kami siap menjalin sebuah kerjasama untuk memenuhi kebutuhan industri Anda. Itu kabar yang sangat baik. Kami berharap kerjasama ini dapat menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antar dua negara. Tentu, melalui kerjasama, kebutuhan industri di negara ibu dapat terpenuhi, sementara Indonesia juga dapat meningkatkan ekspor dan memberi manfaat bagi para pelaku usaha serta petani karet. Saya sangat setuju. Dengan kerjasama yang baik, kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dan berkembang secara bersamaan. Seiring berkembangnya kerjasama perdagangan internasional, negara-negara di Asia Tenggara membentuk integrasi ekonomi melalui ASEAN untuk memperlancar arus dagang dan meningkatkan daya saing kawasan. Selain pasar ASEAN, Indonesia juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di luar ASEAN seperti Jepang dan Cina yang menjadi tujuan penting ekspor karet Indonesia. Untuk menghadapi dinamika tersebut, setiap kebijakan perdagangan regional maupun internasional harus melalui progres negosiasi yang ketat, guna untuk menentukan kesepakatan harga, kualitas, serta stabilitas pasokan. Selamat siang Pak Haji, perkenalkan saya Nindi dari perusahaan Pacific Industrial Material Limited, Jepang. Kami membutuhkan kepastian pasokan karet alam dengan volume yang stabil, harga yang kompetitif, serta kualitas yang memenuhi standar global industri kami. Apakah Bapak memiliki waktu besok untuk bertemu dan mendiskusikan tentang kontrak kerjasama ini? Iya, selamat siang Bu Nindi. Terima kasih atas penawarannya. Besok saya ada waktu untuk bertemu kira-kira jam 10 ada di kantor. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai kebutuhan volume, kualitas, harga, dan kontrak kerjasamanya ya. Ya baik Bu, sampai bertemu besok Bu. Selamat siang semuanya. Kedatangan kami di sini, kami membutuhkan kepastian pasokan karet alam dengan volume yang stabil, harga yang kompetitif, serta kualitas yang memenuhi standar global di industri kami. Terima kasih Bu Nindi. Kami di sini siap berkomitmen memenuhi kota dan kualitas tersebut. Namun kita juga harus menyepakati harga yang adil, sebab hasil dari negosiasi di meja rapat ini nantinya akan berdampak langsung kepada kesejahteraan dan pendapatan para petani karet kami di lapangan. Baik, kalau begitu mari kita bahas isi kontrak agar kita bisa mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Oke, baik. Ini untuk kontraknya, silakan dibaca dulu Pak Adi. Barangkali ada
Terima kasih. Kerjasama perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada pemerintah dan perusahaan, tetapi juga pada masyarakat yang terlibat langsung dalam proses produksi seperti petani karet. Semakin besar permintaan ekspor, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan bagi para petani. Pak, ini hasil karet panen kami bulan ini. Kami berharap permintaan dari luar negeri tetap tinggi agar harga karet tetap stabil. Terima kasih Bu. Kualitas karet yang dihasilkan para petani ini sangat baik ya, dan memiliki peluang besar di pasar internasional. Syukurlah Pak, semoga kerjasama perdagangan dengan negara lain terus berjalan sehingga hasil panen kami bisa terserap dengan baik. Amin. Kami akan terus berupaya memperluas pasar ekspor agar hasil kerja keras para petani itu mendapatkan harga yang layak dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih Pak, kami juga akan terus menjaga kualitas hasil panen kami agar dapat bersaing di pasar internasional. Meskipun kerjasama perdagangan internasional telah membuka peluang pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi petani karet, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing ekspornya, persaingan dengan negara-negara ASEAN lain, serta berbagai kendala produksi yang membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan ekspor karet Indonesia. Selamat datang dalam Konferensi Ekonomi Internasional ASEAN tahun ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh integrasi ekonomi ASEAN dan non-ASEAN terhadap ekspor komoditas karet Indonesia. Nah, apakah integrasi ini menciptakan perdagangan baru atau trade creation ataupun justru menyebabkan trade diversion? Menurut saya, integrasi ekonomi ASEAN sebenarnya memberikan peluang besar bagi perdagangan karet. Tarif perdagangan antar negara menjadi lebih rendah sehingga arus ekspor semakin mudah. Saya setuju, tetapi persaingan di kawasan ASEAN juga semakin ketat. Thailand dan Malaysia memiliki industri karet yang sudah lebih maju sehingga kompetisi dengan Indonesia semakin besar. Sebagai negara mitra non-ASEAN, Jepang juga masih melihat Indonesia sebagai pemasok karet yang penting. Industri otomotif, kami membutuhkan pemasokan karet yang stabil dari Asia Tenggara. Menarik sekali. Jadi di satu sisi integrasi ekonomi itu membuka peluang perdagangan baru, tetapi di sisi lain juga integrasi tersebut meningkatkan persaingan antar negara ASEAN. Betul, jika Indonesia tidak meningkatkan produktivitas dan kualitas, maka pasar ASEAN akan semakin dikuasai negara lain. Baik, hasil diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah Indonesia dalam menentukan strategi ekspor karet ke depannya. Selamat siang semuanya. Langsung saja kita ke agenda utama. Kita di sini perlu mengevaluasi kenapa performa ekspor karet kita ke sesama negara ASEAN kurang optimal. Padahal secara geografis kita itu sangat dekat. Nindi, dari sisi data pengamatannya bagaimana? Siap Pak Haji, jadi tim analisis sudah menggunakan model gravitasi untuk menghitung kaitan antara jarak dan PDB negara mitra. Hasilnya cukup kontraktif Pak. Seharusnya jarak dekat itu menguntungkan, tetapi di kawasan ASEAN kita justru mengalami trade diversion. Berarti integrasi ekonomi ASEAN ini belum benar-benar kita manfaatkan secara maksimal untuk ekspor ya Bu Nindi? Tepat sekali Bu Anissa, data menunjukkan kita justru lebih agresif termasuk ke pasar Cina, Jepang, dibandingkan ke mitra lokal seperti Malaysia dan Vietnam. Izin menambahkan datanya Pak. Angkanya memang cukup jomplang. Nilai ekspor kita ke non-ASEAN mencapai 25 miliar US dollar, sedangkan ke sesama anggota ASEAN hanya 4 miliar US dollar. Selisihnya sangat besar.
Loh, kok bisa sejauh itu? Apa kita tidak punya daya tarik di kawasan tersendiri? Masalahnya ada di struktur kompetisi Pak. Thailand dan Malaysia sudah mendominasi hampir 97% pasar karet di ASEAN. Sementara kita cuma memiliki pangsa pasar sekitar 0,98%. Kita benar-benar terjepit di pasar regional. Saya juga memantau kondisi di sektor hulu, Pak. Banyak kebun karet kita sudah tua dan kurang perawatan, sehingga produktivitas getah rendah. Secara efisiensi, petani kita masih kalah jauh dibanding Thailand. Kalau kondisinya seperti ini, kita jangan terus mengandalkan ekspor bahan mentah saja, Pak. Kita harus mulai serius melakukan hilirisasi. Karet kita perlu diolah menjadi barang jadi seperti ban kendaraan atau komponen industri sebelum diekspor. Saya setuju dengan ide hilirisasi tersebut. Tapi Suci, kalau kita mau melakukan peremajaan lahan atau replanting, bagaimana dari sisi anggaran? Pasti membutuhkan investasi yang sangat besar. Betul Pak, investasinya memang besar di awal, tetapi menurut analisis saya, kalau kita tidak mengambil langkah ini, posisi tawar Indonesia di ASEAN akan semakin hilang dan kita hanya menjadi penonton di pasar sendiri. Selain itu juga, kita perlu mempertahankan pasar non-ASEAN, seperti Jepang dan Cina karena peminatnya lebih stabil. Benar, kalau kualitas produksi meningkat dan industri hilir berkembang, Indonesia bisa menciptakan trade creation baru, bukan hanya mengalami trade diversion. Jadi, kesimpulan rapat hari ini kita fokus pada peremajaan lahan, mendorong kebijakan hilirisasi, meningkatkan kualitas produksi, dan tetap menjaga pasar non-ASEAN yang potensial. Oke, saya rasa ini sudah menjadi strategi yang kuat. Suci, tolong rapikan laporan investasinya, kemudian Nisa dan Anissa siapkan draft kebijakan strategisnya. Kemudian Nindi, tetap pantau perkembangan data mitra dagang kita. Demikian rapat kita hari ini saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Integrasi ekonomi ASEAN memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Di satu sisi, kerjasama perdagangan dapat menciptakan trade creation melalui perluasan pasar dan investasi. Namun di sisi lain, dominasi negara pesaing menyebabkan trade diversion, sehingga ekspor Indonesia lebih banyak mengarah ke pasar non-ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas, melakukan hilirisasi industri, dan memperkuat daya saing agar mampu bersaing di pasar regional maupun global.